Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi, untuk topik kali ini, saya masih lagi ingin membahaskan tentang kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit ketika laga antara pasukan timnas Indonesia menentang Qatar baru-baru ini di Piala Asia. Nah, di sini dikatakan Malaysia soroti kekalahan timnas atas Qatar. Orang Qatar pun mengaku malu lihat ulah wasit. Betul-betul guys. Apabila mungkin kalian juga ada menyaksikan ya bagaimana kelakuan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh wasit terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, di situ saya lihat wasit seolah-olah berpihak pada Qatar. Nah, inilah satu perkara yang menimbulkan reaksi yang sangat banyak ya, dan menimbulkan kemarahan daripada supporter ataupun ultras Garuda serta penyokong-penyokong timnas Indonesia. Nah, timnas Indonesia ini bukan seperti dulu ya. Sekarang ini timnas Indonesia menjadi perhatian ramai karena sejak kebelakangan ini timnas Indonesia banyak mencipta kejayaan demi kejayaan dan lagi-lagi ditambah dengan pemain-pemain keturunan yang mempunyai bakat yang luar biasa. Tetapi pada malam perlawanan antara pasukan timnas Indonesia menentang Qatar, di situ wasit seolah-olah menyebelahi ya, berat sebelah pada pihak Qatar. Bayangkan banyak kesalahan-kesalahan yang kecil yang diambil berat ya oleh wasit sehingga kan ada kartu kuning, ada kartu merah dan juga sehingga coach Sintayong juga mendapat kartu kuning guys. Betapa gentarnya mereka terhadap pasukan timnas Indonesia saat ini. Jadi mungkin mereka tidak dapat mengalahkan timnas Indonesia ketika berlaga. Mungkin mereka menggunakan wasit ya sebagai cara untuk mengalahkan pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi kita tengok di sini bagaimana sehinggakan Malaysia menyoroti kekalahan timnas atas Qatar guys. Mereka menyoroti, Malaysia ini menyoroti bukan karena mereka suka timnas Indonesia kalah, tetapi mereka heran kenapa timnas Indonesia boleh kalah di atas Qatar. Jadi orang Qatar pun mengaku malu lihat ulah yang telah dilakukan oleh wasit ini. Jadi apapun guys, kita coba saksikan dulu bagaimana Malaysia soroti kekalahan timnas atas Qatar ini sehingga kan orang Qatar pun mengaku malu melihat ulah yang dilakukan oleh wasit ketika perlawanan antara pasukan timnas Indonesia menentang Qatar. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Malaysia menyoroti kekalahan timnas U23 2-0 atas Qatar. Malaysia juga menyoroti banyaknya kecurangan-curangan betul, kecurangan yang berat sebelah memenangkan Qatar teman-teman. Bahkan penduduk Qatar, warga Qatar pun merasa malu karena memang sudah sangat kelihatan bahwa timnas Qatar itu dibantu oleh wasit. Qatar 2, Indonesia 0. Ini adalah perlawanan pertama dalam Piala Asia Under 23. By the way guys, kalau korang belum follow lagi channel ni, boleh tekan butang follow sebab aku akan update dekat korang semua pasal Piala Asia Under 23 ni lah. Cakap pasal game semalam, boleh kata, boleh nampak sudah terang lagi kan bersuluh betapa berat sebelahnya referee dengan VAR Qatar ni. Kalau korang ingat, ini negara yang sama yang menang Piala Asia dengan 3 penalti dekat final itu. Dalam game kali ni pun diorang dapat penalti yang bagi aku macam very small foul lah kan. Very lenient lah. Penalti tu satu. Lepas tu ada player yang kena kad merah, dibuang padang, dan bagi aku memang player yang Qatar yang kena tackle tu memang berlakon gila lah. Kau boleh menang lah Oscar, K-drama award semua, kau boleh menang lah dengan lakonan kau tu. Memang power lah aku cakap kau boleh pergi jauh lah dalam lakonan. Dalam bola sepak aku tak tahulah, tapi memang guys, memang nampak berat sebelah gila game malam semalam. So Indonesia terpaksa
berpuas hati dengan kekalahan 2-0. Fans Indonesia, bagi pendapat korang pasal benda ni. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Timnas Indonesia U23 harus mengakui ketangguhan Qatar U23 setelah mereka dikalahkan dengan skor telak 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 di pertandingan tersebut harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Sananta mendapatkan kartu merah. Atas hasil pertandingan ini membuat orang Qatar dan supporter turut bereaksi dengan beragam komentar sebagai berikut. Saya sebagai seorang muslim, saya merasa malu ketika melihat negara Qatar yang identik dengan orang muslim tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Menyuap itu dilarang. Biarkan olahraga terus berlanjut tanpa menyuap wasit. Oh, menyuap Percayalah, wasit ya. Qatar akan menjadi juara AFC U23 kali ini karena dibantu oleh wasit dan video asisten. Pertandingan yang tidak terlalu seru karena beberapa pemain Qatar melakukan diving sehingga mengakibatkan beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah dan kuning. Dan man of the match Kartu merah Qatar dan versus kuning. Indonesia adalah wasitnya. Wasit, referee. Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Panitia bebas bertindak. Sayangnya tim Indonesia tidak berhadapan dengan tim Qatar, melainkan berhadapan dengan wasit yang gila. Berhadapan dengan Pertandingan yang wasit memalukan. ya. Apa yang bisa dilakukan tuan rumah tanpa bantuan wasit? Komentar warga Permainan Qatar bolamu ini. seperti anak kecil yang bermain di tepi sungai. Apakah ada pemain Qatar yang terkemuka? Tidak, yang paling menonjol adalah wasit dan VAR. Itu jelas. Sepak bola Qatar patut malu. Banyak keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Jelas Qatar tidak bisa bermain sepak bola tanpa bantuan wasit, ini sangat memalukan. Anda melihat VAR untuk Qatar tetapi tidak melihat VAR untuk kartu merah IVAR. Anda memalukan bagi sepak bola dunia, seluruh dunia memperhatikan Anda. Lihatlah orang Indonesia meluncurkan kampanye yang membuat saya marah di halaman tersebut. Permainan itu mempermalukan Anda, warga Qatar. Kesuksesan Anda di Piala Dunia kini terkoyak secara massal karena ambisi brutal Anda. Anda merugikan football fair play. Qatar senang dengan kecurangannya, itu sangat memalukan. Masih banyak koreksi. Kepemimpinan wasit sangat merugikan Indonesia dan berakibat fatal. Ini bukan sepak bola era Pele, ini sepak bola era modern. Apa gunanya? Dia tetap pada pendiriannya, sangat lucu. Menang dengan bantuan wasit tidak ada gunanya. Seharusnya wasitlah yang memimpin para profesional. Wasit yang bias ini sungguh menyedihkan. Saking sulitnya mengalahkan Indonesia, Qatar harus memberikan kartu kuning kepada seluruh pemain Indonesia dan memberikan 2 kartu merah. Atau beginikah cara Qatar meraih prestasi dengan cara curang? Oh, aku lupa. Di final Piala Asia pun, kamu dapat 3 penalti. Bagi kalian warga Qatar, apakah kalian bangga dengan kemenangan Ini malam ini? komentar-komentar Jika iya, berarti Anda warga mempermalukan Qatar diri setelah sendiri dengan pertandingan, meraih prestasi teman-teman. dengan cara yang kotor. Setelah menyaksikan pertandingan ini tentu memberikan hasil yang sangat tidak wajar atau sepak bola negatif. Timnas U23 Qatar bermain seperti sedang membodohi diri sendiri. Entah apa yang terjadi di luar lapangan, namun kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Qatar hanyalah tim sepak bola ternak yang sedang digembalakan oleh wasit. Tidak ada permainan berbahaya yang diciptakan Qatar, bahkan melawan 9 pemain Indonesia pun Qatar masih 9 kalah pemain. kualitasnya. Saya kira ada permainan kotor di luar lapangan sepak bola negatif Qatar. Oh, betul-betul Qatar. Diorang kan tuan rumah, mana mau kalah juga kan. Indonesia setelah pertandingan ya. Tapi itulah, kalau mau menang pun buatlah cara yang bersih kan. Bahkan orang Qatar pun malu ya dengan kejadian ini. Drama lagi. Wow. Sabar. Asli pertandingan dino iki ku wasite jancuk. Oh, marah. Kok iso? Marah Timnas semua Qatar bangun. fans Pemain Qatar kayak Garuda. ngono. Siti logor. Apa kon gak ngemis ae? Tak dukano bontong kon. Cuk Qatar kontol. Hah, barulah. Bullshit. Noh, ini. Langsung di follow sama Ivar Jenner. Ivan Jenner follow wasitnya ya. Wasit kaca emang nih, wasit gak beres ini. Aduh. Iya. Ini keadaan fans yang tidak berpuas hati dengan keputusan wasit. Kon sopo kan? Wong Qatar yo. Enggak mas, Kuwait mas. Panitia kon. Bagi netizen Indonesia yang berbudi, yang baik hati, yang mempunyai hati nurani yang luar biasa, info nama akun Instagram wasit yang memimpin pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Qatar. Ditunggu infonya. Sekian, terima kasih. Halo Abang Da Raja Minyakku, King of Oil. Itu dia. Aman ya, 2 kartu merah ya. Aman. Seneng kali berbisnis dengan Abang Da. 2 kartu merah, awak pun kecipratan juga yang merah-merah. Manis. Tadinya mau 3 kartu merah Bang Da, cuman ya
takut ketara kali. Iya. Next match aja lah ya, 3 kartu merah ya. Tapi Nah, jadi itulah antara respon ya warganet dan juga orang Malaysia apabila melihat perlawanan semalam betul dipenuhi dengan kecurangan lah saya tengok. Dan begitu ramai yang menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh wasit. Lagi-lagi di Indonesia nih 78% ya jumlah penduduk di Indonesia itu daripada 300 juta jiwa. 78% adalah penggemar sepak bola. Jadi pastinya mereka semua mata-mata mereka memandang bagaimana perjalanan perlawanan semalam. Jadi apa yang telah dilakukan oleh wasit ini sangat memalukan lah. Sehingga kan saya tengok sehingga ada dihantar ya surat protes terhadap FIFA menyatakan bahwa ketidakpuashatian terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh wasit apabila laga yang berlangsung semalam. Jadi inilah satu perkara yang betul-betul memberi kesan yang menyedihkan lah kepada peminat-peminat sepak bola, terutamanya fans-fans timnas Indonesia ya. Jadi dalam perlawanan itu saya tengok timnas Indonesia mampu bertahan mampu bertahan sehingga minit-minit ke-50 gitu barulah dapat satu tendangan bebas dan juga minit babak yang kedua baru dapat penalti. Jadi penalti itu pun asalnya tidak ada guys. Oleh kerana diprotes oleh pemain-pemain Qatar juga, maka wasit terpaksa mengikut apa yang dikehendaki oleh pemain Qatar, akhirnya melihat war tersebut. Jadi yang menjaga war itu yang saya tahu adalah daripada Thailand. Jadi orang Thailand guys, yaitu musuh tradisi timnas Indonesia. Jadi dorang ambillah poin-poin itu untuk supaya timnas Qatar mendapat tendangan penalti. Jadi itulah kemenangan ataupun jaringan yang diperolehi oleh timnas Qatar ketika menentang Indonesia. Jadi betul-betul satu kerugian lah apabila timnas Indonesia menentang Qatar semalam, seolah-olah bukan bermain dengan pemain timnas Indonesia, tetapi Indonesia punya pemain berhadapan dengan wasit. Itu yang paling ketara lah. Sehingga kan Coach Shin Tae-yong telah dikenakan kartu kuning ya. Bayangkan guys. Jadi pemain-pemain seperti Ivan dan juga Ramadan Sananta juga terpaksa dikeluarkan. Akhirnya tinggal 9 orang sejak pemain yang mempertahankan benteng pertahanan timnas Indonesia. Apa tidaknya dibelasa oleh timnas Qatar, lepas tu dibantu oleh kecurangan dari wasit itu. Jadi kemenangan semalam itu sebenarnya kemenangan yang bagi saya itu bukan kemenangan, itu adalah satu penipuan lah kerana dibantu oleh wasit. Dan perkara ini bukan 1-2 orang yang melihat perkara ini berlaku ya, tetapi banyak mata memandang, sehingga kan media-media asing pun telah menyoroti apa yang telah dilakukan oleh wasit terhadap perlawanan yang berlangsung semalam. Jadi apapun dalam hal ini guys, Malaysia tetap memberi sokongan yang padu terhadap pasukan timnas Indonesia. Sungguh pun kalah. Bagi saya timnas Indonesia tidak kalah. Mereka telah berjuang sehabis-habisan. Saya tengok dan saya lihat bagaimana mereka melakukan cara passing yang sempurna, cara membawa bola dengan baik ya. Tetapi dengan perkara-perkara yang halus-halus nih diperhatikan betul oleh wasit untuk mengambil punca agar dapat dikenakan tindakan ataupun dapat dikenakan kartu ataupun dapat dikenakan poin untuk dapat tendangan penalti. Itulah yang saya lihat perjalanan perlawanan yang berlangsung malam tadi ya. Jadi apapun guys, semoga pemain-pemain timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik lagi selepas ini. Dan saya rasa selepas ini timnas Indonesia perlu berhati-hati juga. Dan kekalahan timnas Indonesia ini adalah satu perjuangan dan juga ini kekalahan yang bermaruah. Bagi saya ini adalah kekalahan yang bermaruah ya. Jadi guys, itu sajalah untuk kali ini. Jadi bukan saja dari Malaysia, tetapi warga Indonesia yang begitu ramai
memerhati apa yang telah berlaku pada perlawanan semalam. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita akan tengok lagi apa yang berlaku terhadap wasit ni, apa yang tindakan yang dilakukan. Dengar kabar wasit macam dipecat. Tidak tahulah sama ada dipecat ataupun dibagi tindakan ya oleh FIFA, bukan FIFA, apa ya? Rasanya FIFA lah begitu. Sebab apa yang dilakukan oleh wasit memang satu perkara yang merugikan pasukan timnas Indonesia. Jadi sampai di sini saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.